Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan kalau kami tentang kemunduran dan kebangkitan pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja saya akan mempersilakan kepada pemateri pertama. A. Masa kemunduran pendidikan Islam. Sepanjang sejarah, sejak awal dalam pemikiran terlibat dua pola yang saling berlomba, mengembangkan diri dan mempunyai pengaruh besar dalam pengembangan pola pendidikan umat Islam. Kedua pola tersebut adalah pola pemikiran tradisional dan pola pemikiran rasional. Pada pola pemikiran tradisional ini selalu mendasarkan diri pada wahyu, yang kemudian berkembang menjadi pola pemikiran sufistis dan mengembangkan pola pendidikan sufi yang sangat memperhatikan aspek-aspek batiniah dan akhlak atau budi pekerti manusia. Sedangkan pada pola pemikiran rasional mementingkan akal pikiran yang menimbulkan pola pendidikan empiris rasional yang sangat memperhatikan pendidikan intelektual dan penguasaan material. Pada masa jayanya, pendidikan Islam kedua pola pendidikan tersebut menghiasi dunia Islam, sebagaimana dua pola yang berpadu dan saling melengkapi. Akan tetapi ketika pola pemikiran rasional diambil alih oleh Eropa dan dunia Islam pun meninggalkan pola berpikir tersebut, sehingga tinggal pemikiran sufistis yang sifatnya memang sangat memperhatikan kehidupan batin yang akhirnya mengabaikan dunia material. Dari aspek inilah dikatakan bahwa pendidikan dan kebudayaan Islam mengalami kemunduran. Setelah kita mengetahui asas kebangkitan peradaban Islam, kini kita perlu mengkaji sebab-sebab kemunduran dan kejatuhannya. Dengan begitu, kita dapat mengambil pelajaran dan bahkan menguji letak kelemahan, kemungkinan, dan tantangan. Kemunduran suatu peradaban tidak bisa dikaitkan dengan satu atau dua faktor saja, karena peradaban adalah sebuah organisme yang sistematik, maka jauh bangunannya, suatu peradaban juga bersifat sistematik. Artinya, kelemahan pada salah satu organ atau elemennya akan membawa dampak organ lainnya, setidaknya antara satu faktor dengan faktor lainnya, yang secara umum dibagi menjadi faktor eksternal dan internal, berkaitan erat sekali. Faktor penyebab kemunduran Islam. Faktor ekologi dan alami, yaitu kondisi tanah di mana negara-negara Islam berada dalam gersang atau semi gersang. Kondisi ini juga rentan dari sisi pertahanan dari serangan luar. Demikian pula di tahun 1347 sampai 1349 terjadi wabah penyakit yang mematikan di Mesir, Syria, dan Irak. Karena faktor ini penduduk tidak terkonsentrasi pada suatu kawasan tertentu dan kepada pendidikan. Kedua, Perang Salib. Perang Salib yang terjadi dari 109 sampai 1270 yang terjadi dari 1096 sampai 1270 dan serangan Mongol dari tahun 1220 sampai 1300-an. Perang Salib menurut Bernard Lewis pada dasarnya merupakan pengalaman imperialisme barat yang ekspansionis yang dimotivasi oleh tujuan materi dengan menggunakan agama sebagai medium psikologisnya. Ketiga, hilangnya perdagangan Islam internasional dan munculnya kekuatan barat. Hilangnya perdagangan Islam internasional dan munculnya kekuatan barat pada tahun 1492 Granada jatuh dan secara kebetulan Columbus mulai petualangannya. Dalam mencari rute ke India, ia menempuh jalur yang melewati negara-negara Islam. Pada saat yang sama, Portugis juga mencari jalan ke timur dan juga melewati negara-negara orang Islam. Di sana itu kekuatan umat Islam baik di laut maupun di barat dalam sudah memudar. Akhirnya pos-pos perdagangan itu dengan mudah dikuasai mereka. Meskipun barat muncul sebagai kekuatan baru, umat muslim bukanlah peradaban yang seperti peradaban kuno yang tidak dapat bangkit lagi. Peradaban Islam terus dan bahkan berkembang secara perlahan-lahan dan bahkan dianggap sebagai ancaman barat. Akan tetapi kolonialis melihat bahwa kekuatan Islam yang selama itu berhasil mempersatukan berbagai kultur, etnik, ras, dan bangsa dapat dilemahkan, yaitu dengan cara adu domba dan teknik divide et impera, sehingga konflik intern menjadi tak terhindarkan dan akibatnya negara-negara Islam terfragmentasi menjadi negara-negeri kecil. Menurut Ibnu Khaldun, faktor-faktor penyebab runtuhnya sebuah peradaban lebih bersifat internal daripada eksternal. Suatu peradaban dapat runtuh karena timbulnya materialisme, yaitu kegemaran penguasa dan masyarakat menerapkan gaya hidup
malas yang disertai sikap bermewah-mewah. Sikap ini tidak hanya negatif, tapi juga mendorong tindak korupsi dan dekadensi moral. Syarif dalam bukunya Muslim Togut mengungkapkan segala kemunduran pendidikan dan kebudayaan Islam tersebut sebagai berikut. Kita saksikan bahwa pikiran Islam telah melaksanakan satu kemajuan yang hebat dalam jangka waktu yang terletak di antara abad ke-7 dan abad ke-13 Masehi. B. Dampak dari faktor kemunduran Islam di Indonesia. Dari beberapa faktor yang telah dipaparkan di atas, yang pasti ada dampak yang terjadi baik terhadap umat Islam itu sendiri dan terutama pada pendidikan yang mana dengan semakin ditinggalkannya pendidikan intelektual, maka semakin statis perkembangan kebudayaan Islam. Karena daya intelektual generasi penerus sudah tidak mampu lagi untuk mengadakan kreasi-kreasi baru, bahkan telah menyebabkan ketidakmampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan baru. Dalam bidang fikih, yang terjadi adalah berkembangnya taklid buta di kalangan umat. Apa yang sudah ada dalam kitab-kitab fikih lama dianggapnya sebagai sesuatu yang baku, mantap, benar, dan harus diikuti, serta dilaksanakan sebagai adanya. Dengan sikap hidup yang fatalistis tersebut, kehidupan mereka sangat statis. Ketika umat Islam mengalami kehancuran dan kemunduran dalam pendidikan, terutama dalam bidang intelektual, maka pada waktu itu kehidupan sufi berkembang dengan pesat. Karena keadaan frustasi yang merata di kalangan umat sehingga menyebabkan orang kembali kepada Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Sebagaimana diajarkan oleh para ahli sufi, kemunduran dan kemerosotan mutu pendidikan dan pengajaran juga nampak jelas pada sangat sedikitnya materi kurikulum dan mata pelajaran serta menyempitnya bidang-bidang ilmu pengetahuan umum di madrasah-madrasah. Sehingga kurikulum pada umumnya madrasah-madrasah terbatas hanya pada ilmu-ilmu keagamaan murni seperti tafsir, Al-Quran, hadis, fikih, termasuk usul fikih dan ilmu kalam atau teologi. Bahkan dalam ilmu kalam pun masih ada madrasah-madrasah yang mencurigai. Kemudian saya akan lanjutkan tentang materi kami, yaitu tentang analisis dan fakta sejarah. Pemikiran pembaharuan Islam terjadi sekitar pada abad ke-17 Masehi. Pemikiran pembaharuan di dalam tubuh Islam sendiri didasari atas kesadaran kaum muslimin akan ketertinggalan mereka dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pendidikan dibandingkan dengan orang-orang barat. Pada pemikiran Islam, salah satunya adalah Sultan Mahmud II berusaha untuk mengadakan perubahan dalam kurikulum madrasah dengan menambahkan pengetahuan-pengetahuan umum ke dalamnya yang semula hanya mengajarkan pengetahuan agama yang menginspirasinya seolah-olah mengadopsi pemikiran-pemikiran dari barat. Akan tetapi sebenarnya merupakan ajaran Islam yang murni yang menghendaki keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Adapun pemikiran-pemikiran muslim yang lainnya mengemukakan tema pembaharuan dengan opini ide dasar, yaitu A. Mengembalikan ajaran Islam kepada unsur aslinya dengan bersumberkan Al-Quran dan hadis dan membuang segala bid'ah, khurafah, tahayul, dan mistik. B. Menyatakan dan membuka kembali pintu ijtihad. Menurut golongan berpikir, usaha pembaruan pendidikan yang berorientasi pada nasionalisme berusaha memperbaiki kehidupan umat Islam dengan memperhatikan situasi dan kondisi objektif umat Islam yang bersangkutan. Dalam usaha mereka bukan semata mengambil unsur-unsur budaya barat yang sudah maju, tetapi juga mengambil unsur-unsur dari budaya warisan bangsa yang bersangkutan. Ide kebangsaan inilah yang akhirnya menimbulkan timbulnya usaha merebut kemerdekaan dan mendirikan pemerintahan sendiri di kalangan pemeluk Islam. Sebagai akibat dan pembaharuan dan kebangkitan kembali pendidikan Islam ini, terdapat kecenderungan dualisme sistem pendidikan Islam kebanyakan negara muslim, yaitu perpaduan antara sistem pendidikan modern dan sistem pendidikan tradisional. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.